Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Duta Bari Putra. Perkenalkan, nama saya Evan Atayadi Tiawan. Nama saya Fatan Atala Dotulong. Nama saya Fahri Pututu Sanggeni. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan Hindu-Buddha di Asia. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi, melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Wilayah perkembangan agama Hindu-Buddha tersebar di 3 daerah yaitu Asia Selatan, Asia Timur, dan Indonesia. 1. Perkembangan Hindu-Buddha di Asia Selatan. Kelahiran agama Hindu berawal dari kedatangan bangsa Arya yang berkulit putih ke Jazirah India. Sejak tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa pengembara atau nomadik yang berasal dari Asia Tengah ini datang secara bergelombang ke dalam daerah lembah Sungai Indus. Sejak saat itu, bangsa Arya mengambil alih kekuasaan politik, sosial, dan ekonomi. Mereka menguasai pemerintahan, organisasi masyarakat, dan perdagangan umum, namun dalam kebudayaan terjadi percampuran atau asimilasi antara bangsa Arya dan Dravida. Percampuran kebudayaan itu menghasilkan kebudayaan Weda atau Vedic Civilization. Kebudayaan inilah yang kemudian menjadi agama Hindu. Kehidupan masyarakat sejak itu dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana terdiri dari rohaniwan dan ilmuwan, Ksatria dari pegawai, pemerintah, pejabat, dan prajurit, Waisya petani dan pedagang, Sudra tukang pengrajin dan pelayan, Parya pancama yang berarti kaum terbuang. Kehidupan keagamaan Hindu berpedoman kepada kitab Weda yang berarti pengetahuan. Hindu mengakui 3 dewa tertinggi, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu dewa yang memelihara, dan Shiva dewa perusak. Adapun dewi lainnya yaitu Saraswati, dewi pengetahuan dan seni, Lakshmi, dewi keberuntungan, dan Ganesha, dewa pengetahuan dan penolong. Kegiatan keagamaan masyarakat Hindu dilaksanakan di pura atau kuil. Perkembangan Buddha di Asia Selatan. Saat berusia 29 tahun, Siddhartha berkeliling ke desa-desa. Saat itulah ia melihat kenyataan yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Ia melihat penderitaan dan kematian. Untuk menemukan makna kehidupan, Siddhartha Gautama meninggalkan istana dan keluarganya. Ia meninggalkan semua kemewahan dan menjadi rahib. Selama 6 tahun, ia belajar cara hidup yang sebagai rahib, seperti bertapa, berpuasa, dan hidup prihatin. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Siddhartha Gautama di tepi desa Gaya dekat Bihar di kawasan lembah Sungai Gang di bawah pohon, ia duduk bersila dan bertapa. Di tempat itulah ia memperoleh penerangan dan mengerti makna kehidupan. Peristiwa itu menandai Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Tempat Buddha memperoleh penerangan dinamakan Bodhcaya. Pohon tempat ia bertapa dinamakan pohon Bodhi. Masyarakat Buddhis tidak mengenal sistem kasta. Semua pengikutnya dianggap putra-putri Buddha. Mereka mengamalkan ajaran Buddha yang disebut Dharma. Para rahib mempunyai tugas khusus, yaitu menjaga kemurnian ajaran Buddha dan mengajarkannya kepada semua orang. Mereka hidup miskin, bertapa, dan belajar. Kehidupan keagamaan Buddha berpedoman pada kitab Tripitaka. Tripitaka berarti 3 keranjang karena ditulis pada daun lontar yang disimpan dalam keranjang. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Pali. Kitab Tripitaka boleh dibaca oleh semua kalangan. Ajaran Buddha terangkum dalam 4 kebenaran utama dan 8 jalan kebenaran. 3. Perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan Buddha di Indonesia. Penyiaran agama Buddha di Indonesia lebih awal dari agama Hindu. Hal itu disebabkan sifat agama Buddha yang terbuka bagi semua orang dan adanya misi penyiaran agama yang disebut Dharma Duta. Dharma adalah apa yang menjadi kewajiban atau beban manusia yang anggota masyarakat. Dalam agama Buddha, Dharma dipakai dalam arti ajaran-ajaran Buddha, sedangkan Duta adalah orang yang menyebarkan. Ajaran agama Buddha mulai di Indonesia diperkirakan sejak abad kedua. Hal ini dibuktikan dengan penemuan Arka Buddha di daerah Sempaga atau Sulawesi Selatan. Dan di daerah Jember ditemukan Arka Buddha Perunggu.
Patung-patung itu berlanggam Amarawati, namun belum diketahui siapa yang membawa dari India Selatan ke Indonesia. Di samping itu, ditemukan pula arka Buddha dari batu di daerah Palembang. Agama Buddha berkembang di Indonesia pada masa kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya. Perkembangan Hindu di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum pedagang, baik pedagang India maupun Indonesia yang datang ke India. Mereka selanjutnya membawa dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Namun, di lain pihak ada beberapa pendapat yang berbeda tentang penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Berikut ini beberapa teori yang menjelaskan penyebaran agama Hindu di Indonesia. A. Teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. B. Teori Waisya. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkata Waisya. C. Teori Ksatrio. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dilakukan oleh orang India yang berkasta Ksatria. D. Teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh orang India yang berkasta Brahmana. E. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Teori ini berdasarkan atas hubungan antara dua maritim dan perdagangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.